Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wal ashab. Wa nas'alu salamata minal 'adzabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas prinsip dasar huruf dan juga amalannya. Dan prinsip itu bisa kita temukan di kitabnya Imam As-Suhaili, di mana prinsip yang dibawakan oleh beliau sedikit lebih dalam dari apa yang disebutkan oleh jumhur ulama, di mana mereka biasa memberikan illat ikhtisas, yaitu illat sebab adanya amalan huruf tersebut adalah karena huruf tersebut khusus bertemu dengan salah satu jenis kalimah saja. Jika ia bertemu dengan isim, maka ia beramal kepadanya. Dan jika ia bertemu dengan fi'il saja, maka ia beramal padanya, kecuali huruf-huruf yang dianggap bagian darinya. Sedangkan huruf yang tidak khusus, maka ia tidak beramal, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan li'annal hurufal 'amilah asluha an takuna lil ikhtisas. Karena huruf yang beramal pada asalnya dia adalah huruf-huruf yang khusus. Fa idza ikhtassat bil ismi aw bil fi'li wa lam takun kal juz'i minhu amilat fihi. Jika ia khusus hanya bertemu dengan isim atau fi'il saja dan bukan bagian darinya, maka ia beramal. Wa huruful jarri ikhtassat bil ismi fa amilat fihi. Contohnya huruf jar, dia khusus hanya bisa bertemu dengan isim saja, maka ia beramal padanya. Wa hurufus syarti ikhtassat bil fi'li fa'amilat fihi. Dan huruf syarat khusus hanya bisa bertemu dengan fi'il saja, maka ia beramal padanya. Bi khilafi adawatil istifham fa innaha tadkhulu 'alal jumlataini wa lam ta'mal. Berbeda dengan adawatul istifham, maka ia masuk pada dua jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, maka dari itu ia tidak beramal. Wa kadzalika ma al-masdariyah. Demikian juga ma masdariyah. Mengapa menurut Syekhul Islam ma masdariyah ini tidak beramal? Padahal ia khusus hanya bertemu dengan fi'il. Alasannya adalah sebagaimana yang tadi beliau sampaikan, karena ia dianggap bagian dari fi'il itu sendiri, maka ia tidak beramal. Sehingga dengan prinsip yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ini, pasal ketiga pada bab huruf yang disebutkan oleh penulis pada halaman 151 adalah huruf-huruf yang tidak beramal. Kenapa? Karena ia bisa masuk kepada isim dan juga fi'il. Langsung saja kita baca huruf yang pertama adalah huruful atfi, yaitu al-wawu, al-fa'u, thumma, au, am, lakin, la, bal, dan hatta. Huruf ini disebutkan bahwasanya fungsinya adalah sebagai media, ya, media penghubung. Wa hadhil hurufu tatawassatu ismaini au fi'lain, menghubungkan antara dua isim atau dua fi'il. Wa yakunu lil ismi wa yakunu al-ismu aw al-fi'lu alladhi yaliha nafsu hukmil ismi aw al-fi'l alladhi yasbiquha min haitsul i'rab. Bahwasanya isim atau fi'il yang terletak setelah huruf-huruf ini maka mengikuti hukum isim atau huruf yang terletak sebelumnya dari sisi i'rab. Misalnya ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, waw di sini menghubungkan antara Zaidun dan Amrun, maka i'rabnya sama.
atau adhabu wa arji'u, ya, dan yang semisal itu. Maka huruf ataf ini bisa bertemu dengan isim dan juga fi'il. Kemudian yang kedua adalah harfal istifham, yaitu dua huruf istifham, hamzah dan hal. Di mana wa hadhanil harfani min adawatil istifham. Wa huma yaji'ani fi awwalil kalam. Keduanya ini muncul di awal kalimat, qabla al-ismi atau qabla al-fi'li, sama saja apakah ia terletak sebelum isim ataupun fi'il, wala athara lahuma ala i'rabil ismi awil fi'li alladhi yali kullan minhuma. Maka ia tidak memiliki pengaruh apapun terhadap i'rab keduanya. Misalnya hal zaidun yadhabu atau hal yadhabu zaidun, sama saja. Tidak ada pengaruh terhadap fi'il ataupun isim setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah wawul hal. Nah, di mana hiya harfun yarbitu baina sahibil hali wa baina jumlatil hal. Bahwasanya dia adalah huruf yang berfungsi mengikat sahibul hal dan juga jumlatul hal. Sawa'an akanat ismiyatan am fi'liyah, baik jumlahnya ini adalah jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Fi ma ada al-jumlatil fi'liyah, kecuali jumlah fi'liyah. Kecuali apa? Jumlah fi'liyah allati tubda'u bi fi'lin mudhari'in muthbatin fala tadkhulu 'alaiha wawul hal. Ya, kecuali jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il mudhari yang muthbat, yang positif, lawan dari manfi, maka tidak perlu dimasuki oleh wawul hal. Tidak perlu dimasuki oleh wawul hal. Permasalahan ini sebetulnya sudah pernah dikupas pada bab hal dan juga sudah ada e-booknya tersendiri. Namun tidak ada salahnya kita murojaah sejenak. Bahwasanya hal itu memiliki 3 bentuk, ada yang mufrad, ada yang syibul jumlah, ada juga yang jumlah. Dan yang diharuskan menggunakan wawul hal hanya yang berbentuk jumlah saja. Mengapa? Karena jumlah itu bisa berdiri sendiri. Ia mufidah. Berbeda dengan mufrad dan juga syibul jumlah. Maka belum mufidah. Sehingga kedua jenis syibul jumlah, kedua jenis hal, yang pertama itu yaitu mufrad dan syibul jumlah, maka ia selalu melekat pada sahibul hal meskipun tanpa adanya pengikat. Misalnya dalam kalimat ja'a zaidun rakiban, Zaid datang dengan berkendaraan. Rakiban sudah pasti dia hal, sehingga tidak mungkin kita katakan rakiban ini adalah kalimat sendiri yang terpisah dari ja'a zaidun, karena rakiban ini tidak bisa berdiri sendiri, dia belum mufidah. Begitu juga dengan kalimat ra'aitu zaidan fawqa syajarah, saya melihat Zaid sedang berada di atas pohon. Ya, di sini kita tidak butuh wawul hal untuk menunjukkan bahwa fawqa syajarah adalah hal, karena ia tidak mungkin lepas dan berdiri sendiri. Berbeda jika kita mengatakan zurtu Zaidan wa huwa naim. Aku mengunjungi Zaid dan dia sedang tidur. Hal yang seperti ini yaitu huwa naim, dia adalah jumlah ismiyah. Maka diharuskan adanya wawul hal. Kenapa? Karena jika tidak diberi waw maka ia bisa pergi. Dalam artian ia menjadi kalimat yang terpisah. Zurtu Zaidan huwa naimun. Ini adalah 2 kalimat. Maka dari itu membutuhkan waw, yang mana waw ini juga disebut dengan robit, yaitu pengikat, untuk menandakan bahwa huwa naimun itu adalah bagian dari kalimat zurtu Zaidan. Kecuali jumlah fi'liyah dan fi'ilnya ini mudhari. Mengapa jumlah fi'liyah boleh tanpa waw? Karena ia punya domir. Domir inilah yang berfungsi sebagai robit, pengikat. Ia yang mengikat antara hal dengan sahibnya. Kemudian mengapa harus mudhari? Karena namanya juga hal. Ya, hal artinya apa? Kondisi sekarang.
Dan fi'il mudhari adalah al-fi'lul ladzi yaqa'u fi zamanil hal. Itu fi'il yang terjadi pada waktu sekarang. Sehingga langsung saja tidak perlu kita tambahkan waw. Ra'aitu Zaidan yanamu. Ra'aitu Zaidan yanamu. Saya melihat Zaid sedang tidur. Maka sudah pasti dhamir pada fi'il yanamu itu kembali kepada Zaid. Tidak mungkin kita mengartikan ra'aitu Zaidan yanamu Amrun. Ya, ini adalah hal yang keluar dari hal. Sudah pasti ini adalah dua kalimat yang berbeda. Kalau fi'ilnya ini fi'il madhi, maka diberi wawu untuk menunjukkan bahwa ia hal. Karena tadi sudah disebutkan bahwa hal asalnya adalah fi'ilnya mudhari. Misalnya ra'aitu Zaidan wa kana yanamu. Aku melihat Zaid dan ketika itu dia sedang tidur. Begitu juga kalau fi'ilnya ini manfi. Tadi kan disebutkan kecuali fi'ilnya mudhari dan muthbat, positif. Kalau dia negatif, maka perlu ditambahkan wawu. Karena ada yang menghalangi antara hal dengan sahibnya. Misalnya ja'a Zaidun wala yarkabus sayyarah. Ja'a Zaidun wala yarkabu as-sayyarah. Ya, dia butuh rabit karena dipisahkan antara Zaid yaitu sahibul hal dengan yarkabu yaitu halnya dengan adanya la. Maka butuh rabit agar tidak pergi. Nah, kalimat yang terletak setelah wawu disebutkan wa takunul jumlatul lati tali wawal hal fi mahali nasbin hal. Dia fi mahali nasab. Kemudian yang keempat lamul qasam. Nah, dan hiya tadkhulu ala jawabil qasam sawa'an akana jumlatan ismiyatan am fi'liyah. Bahwasanya ia masuk kepada jawab qasam baik ismiyah maupun fi'liyah ma ada jawabil qasamil manfi. Kecuali jawab qasamnya ini adalah negatif. Ya, tentu saja karena lamul qasam dan adawatun nafi itu seperti air dan minyak, tidak mungkin bersatu. Di mana yang satu ini adalah simbol kalimat positif, yaitu lamul qasam, sama seperti lamut taukid, dia adalah simbol kalimat positif. Adapun adawatun nafi, maka dia adalah simbol kalimat negatif. Maka bagaimana mungkin sebuah kalimat di sana ada lamut taukid atau lamul qasam dan juga di sana ada watul istifham, maka tidak mungkin bersatu. Wa sayati syarhuha 'inda dirasati uslubil qasam fil babil khamis. Nah, ini pembahasannya nanti dibahas di bab kelima. Nah, kemudian berikutnya adalah pembahasan mengenai huruf-huruf yang mushtarak, yang memiliki lebih dari satu makna dan terkadang ia juga bisa masuk kepada kategori isim. Ya, jadi ada huruf yang sebagaimana pernah kita sampaikan, ada isim yang mirip dengan huruf, ya, dari sisi jumlah hurufnya. Maka dari itu terkadang ada yang keliru. Apakah ini adalah isim, apa ini huruf? Karena bentuknya yang sama. Nah, di sini dibahas oleh penulis mulahadzat ammah an ba'dil huruf. Catatan umum mengenai sebagian huruf. Wadhahna fi ma sabaq anwa'al hurufi wa taqsimatiha. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yaitu jenis-jenis huruf dan pembagiannya bihasabi makaniha fil jumlah, berdasarkan posisinya dalam kalimat. Wa fi ma yali mulahadzatun ammah. Berikut ini ada tambahan faidah secara umum, yaitu an ba'dil huruf allati tustakhdamu li aktsara min ghardin wa fi aktsara min mawdi'. yakni yang seringkali yang digunakan lebih dari satu fungsi atau satu tujuan, lebih dari satu tujuan. Wa fi aktsara min mawdi', dan dia diletakkan dalam lebih dari satu tempat. Maksudnya adalah terkadang dia digunakan sebagai huruf, ya. Terkadang dia ini adalah memang dia isim, hanya saja bentuknya yang mirip dengan huruf.
Yang pertama adalah hamzah. Al-hamzatu takunu imma harfun nida. Ya, hamzah yang pertama ini adalah huruf nida. Wa tusta'malu li nida'il qarib wa ta'ti qabla al-ism. Yaitu munada. Ya, ai al-munada. Yang mana dia ini digunakan untuk memanggil yang dekat, dan setelah ini ada isim, yaitu munada. Misalnya Muhammadu aqbil, Muhammadu aqbil, wahai Muhammad, terimalah. Dan memang huruf nida untuk yang dekat ini biasa menggunakan huruf-huruf yang atau lafaz-lafaz yang pendek, karena memang untuk menghantarkan panggilan kita kepada munada yang dekat itu tidak butuh suara yang panjang. Maka dari itu kemungkinannya hanya ada dua huruf, yaitu hamzah atau ai. Hamzah atau ai. Sedangkan untuk yang jauh maka menggunakan lafaz yang panjang, yaitu haya, ya, dan aya. Kemudian hamzah juga dia sebagai huruf istifham, ini sudah kita bahas berkali-kali. Wa tadkhulu 'ala al-ismi wa 'ala al-fi'li wa la athara laha 'ala i'rabihima. Wa yus'alu biha 'an wahidin min syai'ain. Ya, yakni hamzah ini digunakan untuk bertanya mengenai satu di antara dua hal. Satu di antara dua hal, yakni antara ya atau tidak. Wa ya'ti ba'daha am al-mu'adalah. Ya, atau maksudnya wahid min syai'ain ini adalah untuk memilih satu di antara dua hal. Dan kedua hal tersebut dipisahkan oleh am al-mu'adalah untuk kesetaraan, artinya pilihan. Am ini untuk menunjukkan apa? Pilihan. Contohnya aqitaran rakibta am sayyaratan. Apakah kamu menaiki kereta atau mobil? Ya, di sini dipisahkan oleh am. Dan ini khusus untuk hamzah istifham, ya, kekhususan hamzah istifham. Maka pemilihan tersebut menggunakan am, tidak au. Au itu selain daripada hamzah istifham. Mau pakai hal, mau dalam kalimat pernyataan, ya, selain pertanyaan juga menggunakan au. Contoh lainnya ada rasat tarikha amil jughrafiya. Apakah kamu belajar tarikh, sejarah atau geografi? Kemudian an madmunil jumlatil muthbatah awil manfiyah. Dan juga hamzah istifham ini bisa dia untuk pertanyaan yang mengandung kalimat positif maupun negatif, bisa. Ya, dua-duanya bisa. Misalnya aqra'ta hadhil qissah, apakah kamu sudah membaca kisah ini? Atau alam tara akhi, ya, bukankah kamu telah melihat saudaraku? Kemudian huruf yang keduanya itu adalah huruful ba. Al-ba'u takunu daiman harfu jarrin. Al-ba'u takunu daiman harfa jarrin. Huruf ba ini dia selalu fungsinya sebagai huruf jar, meskipun maknanya banyak, kan tetapi pasti dia adalah huruf jar, masuknya ke dalam kategori huruf jar. Konon katanya ini sebabnya ia berharokat kasrah menurut sebagian ulama. Karena jika kita perhatikan semua huruf ma'ani yang terdiri dari satu huruf pasti berharokat fathah. Karena memang asalnya huruf ma'ani itu berharokat fathah atau mabniun 'alal fathi. Misalnya hamzah istifham, ya, a, kemudian ta'ul qasam, tallahi misalnya. Kemudian sinut tanfis atau harfut tanfis seperti sa'adhabu, atau fa'ul jawab, atau kaful jar, atau lamut taukid. Kemudian wawul ataf juga wa, ya, dia mabniun 'alal fathi. Semua ini mabniun 'alal fathi kecuali ba'ul jar, karena memang konsistennya ia dengan jar. Bagaimana dengan lamul jar? Mengapa kita baca li juga? Mengapa ia mabniun 'alal kasri? Nah, nanti kita bahas ini insyaallah
di bagian huruf lam. Wa tadkhulu 'ala al-ismi aw 'ala ad-dhamir. Dan dia bisa masuk kepada isim zahir atau kepada dhamir. Wa hiya imma asliyah, artinya dia huruf ini adalah huruf asli, dia bermakna. Wa tusta'malu fi ahadil aghradil atiyah, dan digunakan dalam salah satu tujuan berikut ini. Yang pertama, az-zarfiyatul makaniyah, maknanya bermakna fi. Misalnya tajtami'ul usratu bil manzil, keluarga berkumpul di rumah. Jadi bi di sini artinya fi. Tajtami'ul usrah fil manzil. Kemudian yang kedua isti'anah, menunjukkan alat atau bantuan. Ya, penggunaan alat. Contohnya qata'tul khubza, aku memotong roti bisikin, dengan pisau. Kemudian yang ketiga at-ta'wid. Ini ada menunjukkan kompensasi atau suatu hal yang bisa ditukar. Misalnya iftaraitul kitaba bi 70 qirshan. Aku membeli buku ini dengan 70 qirsh. Yang keempat iltisaq, artinya melekat, atau ilsaq juga bisa. Ya, iltisaq atau ilsaq maknanya sama. Contohnya marartu bi Muhammadin. Aku berpapasan dengan Muhammad. Maka ilsaq di sini, melekat di sini adalah majazi, bukan hakiki. Kalau yang hakiki seperti masahatu birosi, aku mengusap kepalaku. Ya, ini ada melekat, betul-betul melekat. Kalau berpapasan kan tidak. Maka ulama membedakan, ada ilsaq yang hakiki, ada yang majazi. Kemudian yang berikutnya yang kelima, al-qasam. Dia ba'ul qasam. Dia juga dimasukkan kategori huruful jar karena amalannya memang menjarkan. Contohnya billahi la yudhi'a haqqana. Demi Allah, dia tidak akan menyanyiakan hak kita. Kategori yang kedua itu adalah zaidah, dia hanya tambahan saja. Maka dari itu tidak ada maknanya. Di sini tidak disebutkan apa saja maknanya karena memang dia hanya zaidah, boleh dihilangkan. Wa ta'til ba'u zaidatan fi khabari laisa, khabar laisa. Contohnya laisal faqru bi'aibin. Kefakiran itu bukanlah suatu aib. Atau fa'il dari kafa. Contohnya kafa billahi waliyan. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, maknanya adalah kafallahu waliyan. Sama seperti yang di atas, laisal faqru bi'aibin, artinya laisal faqru aiban. Atau yang terakhir adalah sighatu af'il bihi fit ta'ajjub. Ya, kita punya dua bentuk ta'ajjub yang qiyasi, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi. Nah, pada af'il bihi ada huruf ba selalu melekat di sana. Ba di sana sebetulnya ada tambahan. Kenapa? Apa buktinya? Buktinya pada ma'af'alahu, ya, di sana tidak ada huruf ba-nya. Maka af'il bihi ba-nya tambahan. Contohnya ajmil bis sama, betapa indahnya langit itu. Saya kira itu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Kita akhiri sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.